Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estrika Octavianta dari Prodi Fisioterapi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan 12 saraf kranial, yang kedua pemeriksaan fisiologis, dan yang terakhir adalah pemeriksaan patologis. Pemeriksaan 12 saraf kranial merupakan sebuah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada kedua belah saraf kranialis. Bagian-bagian pada 12 saraf kranial yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah yang pertama olfaktori, yang kedua optik, yang ketiga ada okulomotor, yang keempat troklear, yang kelima trigeminal, yang keenam abdusen, yang ketujuh fasial, yang kedelapan ada vestibulo-koklear, yang kesembilan ada glossofaringeal, yang kesepuluh ada vagus, ke-11 aksesori, dan yang terakhir atau yang ke-12 ada hipoglossal. Pemeriksaan pertama yang akan saya lakukan dalam pemeriksaan 12 saraf kranialis adalah pemeriksaan nervus olfactorius. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat menghidung dari pasien atau yang biasa kita kenal sebagai tingkat penciuman. Alat yang dibutuhkan bersifat opsional ataupun dapat disesuaikan. Yang saya siapkan adalah sambal, lalu lemon, alpukat yang sudah dihancurkan, serta yang terakhir teh. Pastikan kedua lubang hidung pasien tidak ada yang mengganggu atau menyumbat seperti ingus atau polip. Pastikan pemeriksaan dilakukan dengan cara menutup mata pasien. Berikan bahan-bahan yang diuji kepada pasien dan minta untuk identifikasikan seperti apa aroma yang ia cium. Sambal. Lakukan pemeriksaan ini secara berkala dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Alpukat. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa masing-masing lubang hidung pasien. Teh. Pemeriksaan kedua yang akan saya lakukan merupakan pemeriksaan dari nervus opticus. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa tajam penglihatan yang dimiliki oleh pasien. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan nervus opticus ialah senter penunjuk dan kartu Snellen. Namun karena ketiadaan salah satu dari alat-alat tersebut, maka saya akan menyisipkan sebuah cuplikan video mengenai pemeriksaan nervus opticus. Santai saja Bu ya, relax, tidak perlu menekan bola mata. Jadi nanti saya akan menunjuk huruf-huruf di sini, nanti Ibu bisa tolong sebutkan hurufnya apa ya Bu. Kita mulai. Tidak kelihatan. Kelihatan ya Bu ya? Dalam kasus seperti ini, kita dapat mengambil jalan alternatif lain, yaitu meminta pasien berdiri dengan jarak 3 meter dari pemeriksa. Selanjutnya, pasien diminta untuk menghitung jari dari jarak tersebut. 3. Pemeriksaan ketiga yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan pada nervus oculomotorius. Pemeriksaan ini dapat didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan pada gerakan dari bola mata. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada nervus oculomotorius. Instruksikan pasien untuk melirik terus ke satu arah, misalnya kanan, kiri, atas, bawah, selama jangka waktu 5 atau 6 detik. Selanjutnya, pemeriksaan keempat yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan pada nervus trochlearis. Pemeriksaan pada nervus trochlearis ini dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan pada posisi kelopak mata. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada nervus trochlearis. Perhatikan celah mata untuk menilai apakah terdapat ptosis, exophthalmos, dan enophthalmos. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus trigeminus. Pemeriksaan pada nervus trigeminus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pemeriksaan pada sensoris, refleks, dan motoris. Pemeriksaan
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada refleks sensoris dan motoris dari nervus trigeminus. Instruksikan pasien untuk menutup matanya, lalu berikanlah rangsangan menggunakan kapas dan jarum pada dahi, pipi, dan rahang bawah pasien. Tanyakan pasien mengenai sensasi apakah dari rangsangan yang diterima. Dekatkan kapas pada kornea mata pasien. Tempatkan satu jari melintang di dagu pasien dan pukul jari dengan hammer. Ketuklah daerah supraorbital pasien dengan jari. Instruksikan pasien untuk merapatkan gigi sekuatnya, lalu palpasilah M masseter dan M temporalis dari pasien. Setelah selesai, pasien diminta untuk menurunkan rahangnya kembali. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada nervus abducens. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada nervus abducens. Tempatkan tangan di dagu untuk fiksasi kepala, lalu gerakan pena secara perlahan ke arah-arah yang sudah ditentukan. Tanyakan kepada pasien apabila pasien melihat ganda. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus facialis. Perhatikan wajah kiri dan kanan dari pasien. Instruksikan pasien untuk mengangkat alis, lalu dilanjutkan dengan mengerutkan dahi. Minta pasien untuk memejamkan mata, lalu pemeriksa mencoba untuk membuka mata dari pasien. Instruksikan pasien untuk menyeringai dengan menunjukkan gigi, mengerucutkan bibir ataupun bersiul, lalu menggembungkan pipi. Pemeriksaan yang ke-8 adalah pemeriksaan pada nervus vestibulocochlearis. Instruksikan pasien untuk menutup telinga yang tidak akan dites, lalu mengulangi perkataan yang kita bisikkan. Selanjutnya, pemeriksaan ke-9 adalah pemeriksaan pada nervus glossopharyngeus. Instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf A. Pemeriksaan yang ke-10 adalah pemeriksaan pada nervus vagus. Raba atau gores dinding faring kanan dan kiri dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus accessorius. Tekan pundak pasien dan instruksikan untuk mengangkat pundaknya. Instruksikan pasien untuk menoleh ke kanan dan ke kiri sembari memeriksa tonus dari musculosternocleidomastoideus. Kita sudah sampai kepada bagian terakhir dari pemeriksaan ke-12 saraf cranialis. Pemeriksaan ke-12 atau yang terakhir yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan pada nervus hypoglossus. Instruksikan pasien untuk menjulurkan lidahnya. Sekian video saya, terima kasih.